Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi dengan saya Kang Gondrong di channel Kang Gondrong TV. Seperti biasa, video kali ini kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk, baik dari langsung lewat pribadi, kayak WA dan sebagainya, mungkin ada. Nah, kemarin saya tuh ada satu pertanyaan yang unik gitu. Sebenarnya tuh hal ini pernah saya sharekan di Facebook saya, cuma kan ini saya jawab di YouTube saya, bahwa kayak gini, bahwa dia tuh bertanya bahwa, Kang, bagaimana sih caranya buat ngobati orang kesurupan itu. Nah, jadi ini kita mau bahas cara mengobati orang kesurupan. Dan ini versi Kang Gondrong ya. Jadi kalau misalnya berbeda juga dimaklumi, karena kita kan juga punya jalan pengalaman berbeda-beda gitu kan. Jadi kayak gini, berbicara orang kesurupan, ada hal yang harus Anda perhatikan, yaitu kayak gini, bahwa jujur saya sendiri tuh sangat jarang ketemu orang yang benar-benar kesurupan. Jarang ketemu dengan orang yang benar-benar kesurupan. Jadi yang saya maksud kesurupan itu yang benar-benar nol itu. Rata-rata tuh sisi kesadarannya dia tuh masih ada dan malah lebih besar gitu loh. Jadi sisi kesadarannya itu malah lebih besar. Jadi dia tuh masih tahu, masih sadar. Jadi dia tuh cuman hanya kayak tidak kayak bahasanya malah semacam kayak bukan kesurupan gitu loh. Jadi malah kayak kata hati aja gitu. Jadi mungkin kayak suasana hati lagi kurang enak dan sebagainya, dia itu dibikin seperti seolah-olah kayak kesurupan, dan itu kejadian seperti itu sangat banyak. Jadi di sini inti yang mau saya sampaikan, bahwa kita juga harus waspada tentang fenomena kesurupan. Jangan terpedaya dengan bahasa kesurupan yang terjadi di sekitar kita. Jangan terpedaya. Dan mungkin di sini saya juga sedikit memberikan tips untuk bisa mengetahui bahwa orang tersebut kesurupan atau tidak. Jadi ini bisa Anda praktekkan di rumah. Mungkin kalau Anda mengalami gitu di sekitar Anda. Jadi kayak gini, pada saat Anda mengalami teman-teman yang kesurupan, ada orang kesurupan, coba cubit saja dia di bagian sensitif. Misal paha gitu, cubit aja yang kecil, yang tidak terlalu kelihatan, cubit aja. Dan pada saat dia merespon, berarti dia sisi sadar itu masih ada. Berarti kan merasakan sakit sih gitu loh. Merasakan sakit. Berarti kan memang dia kan tidak kesurupan itu. Sisi sadarnya dia itu masih ada. Dan sebenarnya kalau kita taruhlah 10 orang kasus kesurupan, bisa disebut, saya berani menjamin itu sekitar 8 atau 9 orang itu seperti itu. Jadi kadar kesadarannya dia itu masih besar. Gitu loh. Dan obatnya sangat mudah. Jadi setelah kita tes dan nyatanya dia itu merespon, dari misalnya kita cubit dia itu masih ada rasa, masih merespon, berarti sisi sadarnya dia kan masih besar. Dan ini triknya ataupun obatnya itu mudah dan pasti cespleng, terjamin. Obatnya tuh cuman gampang. Obatnya cuman 2 buah lombok, cabai lombok boleh. Jadi yang besar. Jadi kalau ada orang fenomena kesurupan, tapi itu tadi dites dulu, kalau memang dia itu masih merespon, berarti sisi sadarnya masih besar, ambil aja 2 buah lombok, dipotong jadi 2, masukkan ke mulut, trung. Nah terus ancam aja, sembuh nggak? Kalau nggak sembuh, saya tuh masih punya 1 lombok lagi, masih punya 1 cabai lagi. Sisi sadarnya dia itu pasti bermain, dan dia itu pasti tidak mau dimasukin lagi gitu. Jadi maksud saya, mungkin saya terkesan ngawur memberikan tips ini, tapi sebenarnya maksud saya itu bukan ngawur gitu. Maksud saya justru malah pengen sama-sama kita untuk jangan mudah terpedaya dengan fenomena kesurupan. Tadi saya sempat sebut fenomena kesurupan zaman sekarang itu 10 kasus, itu 8 bahkan 9 itu si sadarnya itu masih besar gitu loh. Jadi jangan mau terpedaya gitu. Jadi makanya tes dulu, cubit aja. Dan kalau misalnya dia itu masih merespon, berarti sisi sadarnya masih besar. Ya itu tadi tipsnya itu tadi, obatnya lombok aja patah jadi 2, masukin aja ke mulut, ancam aja, sembuh nggak? Kalau nggak sembuh, saya tuh masih punya satu lombok lagi, pasti sembuh. Nah
Itu paling mudah. Nah, mungkin Anda bertanya, nah Kang, kalau misalnya memang yang benar-benar kesurupan, nah ini kalau ini berbicara, kalau ini serius, tadi juga serius sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar ketemu dengan orang kesurupan, dan ciri-ciri orang kesurupan, contoh seperti ini, kita orang Jawa, tapi dia tuh bisa bicara bahasa Cina yang tidak mungkin secara manusianya dia itu bisa bahasa Cina, itu contoh itu loh. Jadi yang diceritakan dan yang diomongkan pun itu sesuatu hal yang memang secara manusianya dia itu tidak mungkin bisa menjelaskan itu. Itu salah satu ciri-ciri kesurupan benar-benar, atau suaranya sudah berubah. Itu memang bisa kita apa istilahnya ya, kita mungkin oke lah dia itu kesurupan beneran. Nah, kalau yang benar-benar kesurupan beneran justru malah lebih mudah untuk diobati. Dan orang yang kesurupan yang beneran, yang masuk ke raganya orang itu pasti ada maksud dan tujuan kenapa masuk. Tinggal dikomunikasikan saja, pasti dia tuh ada maksud kenapa dia masuk. Dan itu pasti dia tuh menjelaskan apa maksudnya, apa tujuannya dia masuk. Dan keluarnya pun tidak mungkin susah. Karena setelah maksudnya dia masuk tersampaikan, ya dia selesai. Jadi kalau ada yang kerasukan ngeyel, itu bukan kerasukan, bukan. Dia itu sisi sadarnya dia masih besar dan dia cuma hanya action-actionnya saja itu. Justru malah yang kerasukan beneran itu malah mudah. Setelah dia menyampaikan apa yang memang tujuan dia masuk, dia keluarnya itu mudah. Coba sih praktekkan, coba perhatikan. Insya Allah apa yang saya sampaikan itu bukan sesuatu hal yang ngawur, bukan. Ini juga bahasa kerennya ini juga sudah melalui riset perdukunan. Jadi berani bertanggung jawab, saya itu berani bertanggung jawab apa yang saya omongkan. Facebook saya juga aktif, YouTube saya aktif, nomor HP saya juga ada di Facebook saya itu bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Walaupun terkesan kayak ngawur, tapi ini bukan ngawur. Dan maaf, banyak teman-teman yang sudah mempraktekkan ini. Dan nyatanya memang seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan informasi dan referensi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.